Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang hasil undian untuk Piala Asia U23 yang baru saja dilakukan dan hasilnya Indonesia berada di grup A bersama tim tuan rumah Qatar. Waduh, ngeri gak tuh? Indonesia akan lawan Qatar di pertandingan pertama mereka loh teman-teman. Kemudian ada juga Australia. Nah, ini lebih ngeri lagi. Kan kita tahu Indonesia selalu sulit menang lawan Australia. Jadi setelah nanti lawan Qatar, Indonesia akan lawan Australia di fase grup. Dan tim keempat di grup A ini adalah Jordania. Ini lagi wakil dari Timur Tengah yang kita tahu Indonesia selalu kesulitan ketika bertemu tim-tim wakil dari Timur Tengah. Dan Indonesia akan berhadapan dengan Jordania di pertandingan terakhir mereka di fase grup. Jadi kalau dari segi kekuatan teman-teman di grup A ini, sebetulnya Indonesia merupakan tim yang tidak diunggulkan. Apalagi untuk undian ini Indonesia masuk ke pot 4. Dan pot 4 itu adalah bagi tim-tim yang memang tidak diunggulkan alias underdog. Tapi justru bagus Indonesia mendapatkan status tim yang tidak diunggulkan, karena dengan demikian seharusnya para pemain bermain lepas tanpa beban. Pokoknya yang penting bagi para pemain jangan demam panggung. Tenang saja. Kan kita semua pasti mendukung para pemain. Di Piala Asia U23 ini kita tahu bahwa untuk pertama kalinya Timnas Indonesia U23 akan bermain di Piala Asia U23. Jadi tentu dong kita akan support. Kita selalu akan memberikan narasi-narasi yang positif, tapi tidak ada salahnya juga jika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, kita juga memberikan kritik yang positif, yang konstruktif, dan juga kalau bisa memberikan saran. Jadi memang sebagai pemain ke-12, penting bagi kita untuk mengawal permainan dari Timnas Indonesia dengan cara yang positif. Dan tentu kita harus selalu memberikan mereka semangat teman-teman. Saya mengatakan ini agar teman-teman paham bahwa sebetulnya tidak mudah bagi para pemain untuk bermain di level Asia. Tapi plus poinnya, bahwa ada banyak pemain di skuad Timnas Indonesia U23 yang juga biasa bermain bagi Timnas Indonesia Senior. Artinya, dari segi jam terbang, mereka sudah punya pengalaman yang cukup. Seharusnya mental mereka nih kuat, walaupun bermain di luar Indonesia. Dan Timnas Indonesia U23 ini kan lolos melalui jalur kualifikasi. Artinya mereka juga bekerja keras sebelumnya untuk bisa lolos ke Piala Asia U23. Jadi artinya, para pemain tentu punya kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk bisa bermain rapi di Piala Asia U23 ini. Dan saya harapkan nanti bahwa akan ada pemusatan latihan minimal 2 pekan sebelum para pemain ini berangkat ke Qatar. Kan rencananya sejauh ini rencananya Piala Asia U23 ini akan diselenggarakan di Qatar pada bulan April tahun depan. Jadi ya kalau bisa 2 pekan sebelum mereka berangkat dikumpulin nih oleh Coach Sintayong. Jadi mereka jalani dulu nih pemusatan latihan. Biar chemistry mereka bisa terbentuk. Kemudian 1 pekan sebelum turnamen ini dimulai, sudah mendarat di Qatar. Kalau nggak salah kan akan ada pertandingan persahabatan. Oh bukan, itu untuk timnas senior ya. Nanti kemungkinan akan ada pertandingan persahabatan sebelum Piala Asia Senior lawan Iran kalau nggak salah. Yang untuk ini belum ada informasinya ya. Apakah nanti akan ada, untuk timnas U23 belum ada informasinya. Apakah nanti akan ada pertandingan uji coba atau tidak. Tapi mereka minimal 1 pekan sebelum turnamen ini dimulai, sebelum mereka main, ya mereka sudah harus berada di Qatar. Jadi nanti gak ada alasan lagi, ya kan? Dari Coach Sintayong, oh para pemain ini kelelahan karena perjalanan yang jauh. Jadi biar mereka sudah mendarat duluan di Qatar, mereka sudah beradaptasi dengan cuaca, sudah uji coba lapangan, ya. Kemudian lagi-lagi ada internal game mungkin di Qatar supaya bisa membentuk chemistry di antara para pemain. Karena yang paling penting teman-teman, kerjasama di antara para pemain harus rapi. Dan sebetulnya materi pemain dari Timnas Indonesia U23 ini bagus. Apalagi kita tahu ada pemain-pemain keturunan. Sebelumnya Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk bermain kan di babak kualifikasi. Dan akan ada tambahan, yakni Justin Hubner yang sebentar lagi akan menjadi warga negara Indonesia. Jadi kalau dari segi kekuatan teman-teman, kalau saya melihat Timnas Indonesia U23 ini punya materi pemain yang bagus. Dan sebetulnya punya materi pemain yang merata, karena beberapa kali tuh saya ngelihat ya, Coach Sintayong ini juga memberikan kesempatan bagi para pemain yang menjadi bagian dari Timnas Indonesia U23 ini juga di Timnas Indonesia Senior supaya mereka punya mental yang kuat. Jadi memang regenerasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong ini berhasil, karena sekarang
Kalau kita melihat para pemain yang berada di timnas Indonesia U23, sebetulnya mayoritas dari mereka bisa juga bermain bagi timnas Indonesia senior. Tapi kan Coach Sintayong nggak mau serta-merta menaikkan mereka semua, ya kan? Kan ada banyak juga pemain senior di timnas Indonesia senior. Tapi saya pikir mereka tinggal menunggu waktu saja nanti reguler ya membela timnas Indonesia senior. Kalau dari segi peluang, menurut saya peluangnya berat, teman-teman. Kalau saya memberikan peluang 10% bagi Indonesia untuk lolos dari fase grup ini. Ini grup yang berat. Kalau mereka bisa lolos, hebat. Kalau mereka bisa lolos, artinya Coach Sintayong telah membentuk timnas Indonesia U23 menjadi tim yang solid, yang bisa bersaing di pentas Asia. Karena first match lawan Qatar. Ya Qatar memang dari segi kekuatan nggak begitu kuat ya. Apalagi mereka belum pernah menjadi juara dari Piala Asia U23 ini kan. Dan kalau kita melihat dari kekuatan di grup A ini, sebetulnya Jordania dan juga Australia belum pernah menjadi juara dari Piala Asia U23. Jadi bagus juga Indonesia tidak gabung ke grup yang ada Irak, Arab Saudi, Jepang atau juga Korea ya. Mereka kan sudah punya track record yang menjadi juara di Piala Asia U23 dan memang dari segi kekuatan mereka juga punya materi pemain yang bagus. Ya sama juga seperti Indonesia ada beberapa pemain mereka yang di squad U23 mereka yang juga biasa bermain bagi timnas senior mereka. Dan saya pikir nih cuma 10% nih peluang bagi Indonesia. Jadi first match itu lawan Qatar itu yang sangat penting. Nah jika lawan Qatar, timnas Indonesia minimal bisa mendapatkan hasil imbang, nah baru saya melihat peluangnya kebuka untuk lolos. Tapi kalau di first match kalah, ya saya pikir akan berat. Karena dua lawan selanjutnya, Australia ya, di match kedua kemudian Jordania, itu kuat timnya. Apalagi Australia, banyak pemain-pemain mereka yang bermain di Eropa. Ada yang bermain di Inggris, ada yang bermain di Jerman, ada yang bermain di Belanda. Jordania pemain-pemain mudanya bagus-bagus, skillful sekali. Dan mereka biasa bermain dengan possession football, gak gampang loh bagi para pemain dari timnas Indonesia U23. Tapi seperti yang selalu saya katakan bahwa berat itu bukan berarti mustahil. Jadi 10% itu juga peluang. Artinya timnas Indonesia tetap punya peluang, tapi 10% ini yang perlu mereka kembangkan ke 100% agar bisa lolos. Nah artinya kuncinya itu di match pertama. Jadi saya pikir sangat penting bagi para pemain dari timnas Indonesia U23 ini dan juga bagi Coach Sintayong ya fokus dulu di match pertama nanti lawan Qatar. Itu kuncinya bagi timnas Indonesia. Karena kalau feeling saya nih teman-teman lawan Qatar seharusnya Indonesia minimal bisa mendapatkan 1 poin. Kalau bisa menang lebih bagus. Kalau Indonesia bisa menang ya tentu peluang mereka untuk lolos lebih besar karena di Piala Asia U23 kali ini yang lolos dari grup, kan ada 4 grup ya, yang lolos dari grup itu hanya juara dan runner up, gak ada tuh tim peringkat ketiga terbaik. Maka itu saya memberikan persentase yang rendah bagi timnas Indonesia U23 untuk lolos. Ya saya harus fair dong. Saya ngelihatnya sih seperti itu karena ini gak gampang nih bagi Indonesia sebab ada Australia kemudian ada Jordania. Nah kalau lawan Qatar kita bisa mendapatkan 1 poin, lawan Australia let's say kita gak bisa menang, kita kalah, lawan Jordania itu harus all out menang 4 poin, kemungkinan bisa lolos karena belum tentu juga Jordania akan bisa menang lawan Qatar. Apalagi nanti lawan Australia. Jadi kuncinya nih persaingan Indonesia nih bersama lawan Qatar dan kemudian lawan Jordania. Jadi ini 2 tim yang pesaing dari Indonesia di grup A ini. Kalau Australia menurut saya sulit lah untuk dikalahkan. Ya walaupun gak ada yang mustahil di sepak bola. Tapi kan untuk saat ini kita ngelihat progres dari Australia ini bagus. Tapi Indonesia juga untungnya tidak tergabung dengan kekuatan lainnya di level U23 ini ya teman-teman. Seperti Thailand ya. Thailand tuh kalau nggak salah satu grup dengan Irak dan Arab Saudi loh. Wah itu berat itu grup mereka. Kalau nggak salah tim lainnya itu Tajikistan ya kalau saya nggak salah. Tapi Vietnam grupnya enak tuh. Kalau nggak salah dengan Malaysia dan Uzbekistan ya kalau nggak salah ya. Coba saya lihat ya, saya lupa ya. Malaysia tuh grupnya lebih ringan tuh. Nah betul, dengan Uzbekistan, dengan Malaysia dan juga dengan Kuwait. Nah ini yang berat nih Thailand nih. Thailand nih Irak, Saudi Arabia dan juga Tajikistan. Indonesia sebetulnya masih bisa lolos tapi ya peluangnya kecil. Karena lawan tim tuan rumah juga agak gampang. Nah artinya mental dari para pemain ini harus kuat. Dan feeling saya ya kuat lah. Kan banyak pemain yang sudah bermain di level senior ya. Jadi bagi Coach Sintayong yang penting nanti game plan-nya itu harus sesuai dengan tim yang dilawan atau tim yang dihadapin. Jadi jangan sampai nanti lawan Qatar tuh mainnya defensif. Harus keluar menyerang karena sebetulnya tim tuan rumah juga punya beban. Kan tuan rumah, mereka juga ingin menang. Press mereka lebih awal. Persulit para pemain mereka. Lawan Australia wajar kalau mau defend, nggak masalah. Dari segi kekuatan mereka lebih unggul. Lawan Jordania perlu juga bermain menyerang. Harus ngambil resiko. Kalau nggak gimana caranya mau dapat poin? Kalau cuma mau mainnya bertahan, ya kan? Karena ini kan yang diincarkan poin. Dan ini kan mainnya di Qatar.
bukan main di Indonesia, ketika di babak kualifikasi itu kan bisa menang telak lawan Chinese Taipei dan juga Turkmenistan. Tapi yang paling penting bagi para pemain, kondisi fisik mereka harus kuat. Karena ini pemain-pemain di level U23, di level Asia kuat-kuat semua loh teman-teman. Jadi kita tunggu nanti perjuangan dari para pemain timnas Indonesia U23 memang masih lama, tapi saya pikir nanti jauh hari sebelum Piala Asia U23 ini dimulai sudah harus ada persiapan yang matang supaya para pemain ini nanti bisa menyatu di atas lapangan dan tentunya memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia U23. Kita sebagai pemain ke-12, kita sebagai pecinta dari timnas Indonesia terus support teman-teman perjuangan dari para pemain agar mereka bisa memberikan yang terbaik. Yang selalu saya katakan bahwa para pemain ini selalu berjuang habis-habisan di atas lapangan, kalau perlu mereka berkeringat darah. Cuma tentu kali ini perlu juga diimbangi dengan taktik permainan dari Coach Sintayong yang kita harapkan bisa memberikan sentuhan taktik yang pas untuk membawa timnas Indonesia U23 lolos dari fase grup. Jadi sesuai dengan judul yang saya buat untuk konten ini, bahwa timnas Indonesia berada di grup yang berat, kalau bisa lolos maka artinya timnas Indonesia U23 hebat. Tapi tentu kita akan terus mendukung dan berdoa agar timnas Indonesia U23 bisa lolos dari fase grup teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.